Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Frianti dengan NIM 5552180-127, mahasiswi dari kelas PDBKC. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana tahapan-tahapan dalam mengentry dokumen transaksi pada aplikasi Mayo. Di sini kita bisa lihat terdapat contoh soal dengan dokumen transaksi dari nomor 1 hingga nomor 15. Selanjutnya kita buka aplikasi Mayo, kemudian kita klik open, lalu kita pilih file yang telah kita kerjakan pada part 1, kita klik open, lalu klik OK. Di sini kita pilih opsi yang ketiga, kemudian klik continue, lalu OK. Kemudian kita akan mengentry dokumen transaksi yang pertama. Kita pilih banking, kemudian klik spend money. Di sini kita hilangkan checklist pada kotak teks inklusif. Kemudian pay from account kita pilih cash in bank, use account. Kemudian untuk check no, date dan amount kita isi sesuai dengan informasi yang ada di soal. Untuk amount-nya kita isi 2.500.000. Memo kita isi dengan pembayaran gaji karyawan bulan November 2020. Kemudian untuk kolom X kita isi dengan expense payable dengan kode 2/1200. Kemudian klik use account. Lalu kita pastikan out of balance-nya 0. Kemudian kita klik record, lalu cancel. Selanjutnya kita akan mengentry dokumen transaksi yang kedua. Langkahnya yaitu kita klik banking, kemudian klik spend money, lalu untuk pay from account kita pilih petty cash. Jangan lupa untuk teks inklusifnya kita hilangkan centangnya. Check no, date dan amount kita isi sesuai dengan informasi yang ada di soal. Untuk memonya kita isi dengan pembuatan brosur perubahan untuk keperluan iklan. Pada kolom X kita isi dengan advertising expense dengan kode 6/1000. Out of balance harus 0, kemudian kita klik record lalu cancel. Selanjutnya kita akan mengentry dokumen transaksi yang ketiga. Langkahnya yaitu kita klik sales, lalu kita pilih receive payment. Di sini deposit to account-nya kita pilih cash in bank, lalu customer-nya kita pilih Techno Computer, use customer. Untuk ID dan date-nya kita sesuaikan dengan informasi yang ada di soal. Untuk amount receive-nya kita ubah menjadi 34.100.000. Payment method-nya kita pilih check, use method, kemudian amount apply-nya kita klik, kemudian kita enter, pastikan out of balance-nya 0, kemudian klik record lalu cancel. Selanjutnya mengentry dokumen transaksi yang keempat. Langkahnya yaitu kita klik banking, lalu spend money, check account-nya kita ubah menjadi cash in bank. Pada kotak teks inklusif kita hilangkan checklist-nya. Check no, date dan amount kita ubah sesuai dengan informasi yang ada di soal. Memonya kita isi dengan pembayaran listrik, telepon pada bulan November. Pada kolom X kita isi dengan expense payable.
Kemudian pastikan out of balance-nya 0, kemudian klik record lalu cancel. Kemudian untuk mengentry dokumen transaksi yang kelima, caranya yaitu kita klik sales, kemudian kita klik enter sales, lalu customer kita pilih dengan transkomputer, lalu klik use customer. Di sini kita hilangkan checklist pada kotak teks inklusif. Untuk invoice dan date-nya kita ubah sesuai dengan informasi yang ada di soal. Untuk terms-nya di sini payment is due-nya kita ubah menjadi in a given, balance due-nya 30, kemudian kita klik OK. Kemudian kita ubah layout-nya menjadi item. Untuk informasi ship, item number, description, price, dan lain-lain kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Harganya kita ubah menjadi 18 juta, dan untuk item number A60 PC kita ubah harganya menjadi 14 juta. Kemudian klik record, lalu cancel. Selanjutnya kita mengentry dokumen transaksi yang keenam. Langkahnya yaitu kita pilih fitur sales, kemudian klik enter sales. Untuk customer kita pilih transkomputer, kemudian klik use customer. Kemudian untuk invoice dan date-nya kita isi sesuai dengan informasi yang ada di soal. Kemudian jangan lupa hilangkan tanda checklist pada kotak teks inklusif. Kemudian pengisian kuantitas barang retur harus dimulai dengan tanda minus. Di sini ship-nya berarti minus 2 dan minus 1. Untuk item number-nya sesuai dengan informasi yang ada di soal, price-nya kita ubah menjadi 18 juta. Dan untuk item number A60 PC, price-nya kita ubah menjadi 14 juta. Pastikan balance due harus menunjukkan nilai yang sama dengan bukti transaksi nota kredit. Kemudian kita klik record, kemudian klik register. Selanjutnya kita akan mengentry dokumen transaksi yang ketujuh. Langkah-langkahnya yaitu kita klik purchase, lalu klik pay bills. Lalu di sini pay from account-nya kita pilih cash in bank, lalu supplier kita pilih PT Makmur Jaya. Untuk cek no date dan amount-nya kita isi sesuai dengan informasi yang ada di soal. Date-nya itu 9 Desember 2020 dan amount-nya 23.100.000. Kemudian kita klik amount applied, lalu pastikan off out balance-nya 0, kemudian klik record, lalu cancel. Untuk mengentry dokumen transaksi yang ke-8, yaitu langkahnya kita pilih fitur purchase, kemudian klik enter purchase. Kemudian kita ubah formulir dengan cara pilih layout, kemudian klik item, lalu klik OK. Kita pilih supplier yaitu PT Lodan. Kita hilangkan tanda checklist pada kotak teks inklusif. Kita isi purchase dengan F05 dan date 10 Desember 2020. Kemudian kita ubah terms menjadi N/30. Kita isi kolom bill dengan kuantitas yang dibeli.
lalu tekan tombol tab sampai muncul daftar barang. Kita sesuaikan price-nya sesuai dengan informasi yang ada di soal. Pastikan nilai yang ada di balance due harus sama dengan jumlah yang ada di faktur. Kemudian kita klik record. Selanjutnya kita akan mengentry dokumen transaksi nomor 9. Langkah-langkahnya yaitu kita pilih fitur sales, lalu klik receive payment. Untuk deposito account-nya pastikan kita memilih cash in bank. Lalu customer-nya kita pilih trans komputer, kemudian klik use customer. Kita ubah ID, date, dan amount-nya sesuai dengan informasi yang ada di soal. Untuk amount-nya 231 juta. Untuk payment methodnya kita pilih cek, kemudian klik amount applied, pastikan out of balance 0, kemudian klik record lalu cancel. Selanjutnya untuk mengentry dokumen transaksi nomor 10, langkahnya kita pilih fitur sales, kemudian klik enter sales. Untuk customer kita klik new, kemudian name-nya kita ubah menjadi penjualan tunai, kemudian klik enter, card-nya C005, kemudian klik OK. Customer-nya kita pilih penjualan tunai, lalu untuk invoice dan date-nya kita ubah menjadi KN01 dan date-nya 13 Desember 2020. Pastikan teks inklusifnya tidak dicentang. Kemudian isi ship-nya 7 dengan item number 1230P dan ship 8 untuk item number A60PC. Pastikan price-nya sesuai dengan informasi yang ada di soal. Kemudian klik record. Lalu klik register. Di sini kita klik order, lalu klik receive payment. Pastikan deposito account-nya cash in bank. Customer kita pilih penjualan tunai. Untuk ID dan date-nya sesuaikan dengan informasi yang ada di soal. Amount receive-nya kita ubah menjadi 266.200.000. Payment method-nya kita ubah menjadi cash. Klik amount replied, kemudian pastikan out of balance-nya 0, kemudian klik record lalu cancel. Untuk mengentry dokumen transaksi nomor 11, langkahnya itu kita pilih fitur sales, kemudian klik enter sales. Kita pilih customer-nya Tekno Komputer. Untuk terms kita ubah sesuai dengan informasi yang ada di soal. Kemudian layout-nya pertama kita ubah menjadi item. Jangan lupa untuk tidak menceklis kotak pada teks inklusif. Kita isi invoice dan date-nya sesuai dengan informasi yang ada di soal. Untuk ship-nya, item number, description, dan semuanya kita isi sesuai dengan yang ada di soal. Untuk item number A60PC dan price-nya 15 juta. Pastikan balance due sama sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian kita klik record lalu cancel. Selanjutnya untuk mengentry dokumen transaksi nomor 12, langkahnya itu kita klik purchase, lalu klik pay bills,
Pastikan pay from account-nya kita isi cash in bank, kemudian kita pilih supplier-nya yaitu PT Lodan, kemudian kita isi check no, date, dan amount-nya sesuai dengan informasi yang ada di soal. Amount-nya yaitu 286 juta. Kemudian kita klik amount applied, pastikan out of balance-nya 0, kemudian record, lalu cancel. Selanjutnya untuk mengentry dokumen transaksi nomor 13, langkahnya itu kita klik banking, lalu klik spend money. Pastikan pay from account kita pilih petty cash, lalu hilangkan tanda checklist pada teks inklusif. Untuk check no, date, dan amount kita isi sesuai dengan informasi yang ada di soal. Untuk memo kita isi dengan pengambilan uang untuk mengambil keperluan pribadi atau PRIV. Egg-nya kita pilih dengan undrawn drawing. Kemudian pastikan out of balance-nya 0. Kemudian kita klik record, lalu cancel. Selanjutnya untuk mengentry dokumen transaksi nomor 14, langkah-langkahnya yaitu kita klik banking, lalu klik spend money, lalu di sini kita klik cash in bank, hilangkan tanda checklist pada kotak teks inklusif. Check no kita isi BKK 12-4, date-nya 24 Desember 2020, dan amount-nya kita isi 19 juta rupiah. Memonya kita isi dengan pembayaran angsuran Bank Permata. Egg-nya kita isi dengan Bank Permata Loan. Use account, pastikan out of balance-nya 0, kemudian klik record lalu cancel. Selanjutnya kita akan mengentry dokumen transaksi yang terakhir, yaitu dokumen transaksi yang ke-15. Langkah-langkahnya itu kita pilih fitur purchase lalu enter purchase. Untuk supplier-nya kita pilih CV Setia Abadi. Terms-nya kita pilih in a given of days. Untuk balance 2 days-nya kita isi dengan 30, lalu klik OK. Hilangkan tanda checklist pada kotak teks inklusif. Untuk purchase dan date-nya kita isi sesuai dengan informasi yang ada di soal. Jangan lupa ubah layout dengan item. Kemudian isi jumlah barang yang dibeli pada kolom bill dan ubah harganya menjadi sesuai dengan informasi yang ada di soal. 16.400.000 untuk item 1230P dan 12.400.000 untuk A60PC. Pastikan balance due sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian kita klik record lalu cancel. Langkah yang terakhir yaitu memeriksa neraca saldo. Memeriksa neraca saldo dimaksudkan untuk menghindari kesalahan apabila terjadi kesalahan selama entry bukti transaksi. Langkah-langkahnya yaitu kita klik report, lalu klik account. Di sini kita pilih trial balance. Kemudian klik display. Klik display, kemudian muncul jendela seperti ini. Jika sudah, kita klik close. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.